Enggak, iki lo gendeng. Musiknya itu aneh banget lo. Cemen terus kurang liar lo. Kurang rebel ngono lo. Ya lo. Dangdut merupakan salah satu genre seni musik tradisional yang populer asal Indonesia. Irama musiknya sangat identik dengan ciri dentuman tabla, alat musik perkusi yang berasal dari India, dan juga gendang. Jenis musik ini bahkan dianggap sebagai musik khas dari Indonesia. Musik dangdut merupakan perpaduan musik lokal Indonesia dengan musik India, juga musik Melayu. Hingga sekarang, kita bisa menikmati aransemen musik dangdut yang terus berkembang, mengikuti tren perkembangan zaman, khususnya tren musik dunia. Perkembangan musik dangdut di Indonesia memang tidak pernah berhenti. Hal ini dibuktikan dari bagaimana perkembangan dan transformasi musik dangdut dari masa ke masa. Mulai dari dangdut era 50-an hingga dangdut era modern seperti sekarang. Istilah penamaan kata dangdut muncul sekitar tahun 70-an. Istilah tersebut pertama-tama dimaksudkan sebagai ejekan terhadap corak musik Melayu yang tengah berkembang kala itu. Dalam kaitannya dengan jenis musik, istilah dangdut diduga berasal dari bunyi sepasang gendang yang dimainkan dengan teknik glissando, sehingga terdengar bunyi dang dan dut. Selanjutnya, istilah tersebut digunakan untuk penamaan corak musik Melayu yang belakangan berkembang dengan nama musik dangdut. Kalau dulu, dangdut dikenal dengan irama Melayu yang sangat kental. Mungkin sekarang dangdut lebih identik dengan pukulan cepat dari gendang, atau yang kita kenal dengan irama koplo. Bahkan, di era musik elektronik, dangdut pun mengikuti tren tersebut, sehingga menghasilkan dangdut remix yang tak kalah populer. Kembali ke tahun 1950-an, film Bollywood sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini membuat banyak berkembang orkes Melayu di Jakarta, yang memainkan lagu-lagu Melayu Delhi khas Sumatera. Bisa dibilang, dangdut era 50-an menjadi cikal bakal lahirnya penyanyi dangdut generasi awal. Salah satunya adalah Elia Kadam, yang tergabung dalam Orkes Melayu Kelanaria, pimpinan Adikarso dan Munif Bahasuan pada akhir 1950-an. Pada era 50-an hingga 60-an, Elia Kadam berhasil melahirkan berbagai macam karya populer dan banyak digemari muda-mudi ibu kota kala itu. Beberapa di antaranya adalah lagu Boneka dari India, Janji, dan Pergi Tanpa Pesan. Memasuki era 1960-an, musik dangdut terus mengalami transformasi. Selain dipengaruhi oleh musik India, pada era ini musik dangdut juga dipengaruhi oleh musik Arab, terutama pada bagian cengkok dan harmonisasi nada. Bahkan, menjelang akhir 1960-an, arus perubahan politik di Indonesia berdampak pada terbukanya musik barat yang menggunakan gitar elektrik. Dari situlah kemudian menjadi awal mula lahirnya Rhoma Irama. Mengawali karir bermusik melalui Orkes Gehen pada tahun 1963 dan dilanjutkan dengan kelompok orkes Melayu bernama El Sitara. Nama Rhoma Irama semakin dikenal setelah membentuk grup bernama Soneta pada tahun 1973. Ciri khas musik dangdut yang dimainkan Rhoma Irama adalah menggabungkan melodi gitar dengan suara gendang yang energik. Dengan keunikan inilah, Rhoma Irama berhasil menciptakan beberapa lagu dangdut yang hits hingga sekarang, seperti Begadang, Darah Muda, Judi, Mira Santika, hingga Ani. Musik dangdut kian menjadi genre musik yang diminati banyak masyarakat Indonesia, dan nama Rhoma Irama pun makin dikenal banyak orang berkat hits-hits yang terus dicetaknya, seperti Bujangan yang dirilis pada tahun 1994, yang semakin melambungkan nama Rhoma Irama, hingga dijuluki Raja Dangdut. Meskipun begitu, corak musik dangdut di era 90-an agak berbeda dari era sebelumnya. Pada era ini, musik dangdut mulai mengalami perubahan yang lebih modern, dengan penggunaan synthesizer sebagai variasinya dalam aransemen musik dangdut. Bahkan, di era 1990-an, musik dangdut seakan menjadi musik wajib saat hajatan di rumah-rumah untuk meramaikan acara. Berawal dari situlah, kepopuleran musik dangdut berhasil melahirkan sosok penyanyi dangdut yang populer di era 90-an, seperti Meggy Z, Evie Tamala, Iis Dahlia, hingga Inul Daratista.
Inul Daratista menjadi artis dangdut ternama yang dahulu dianggap turut mempelopori menyebarnya genre musik yang satu ini, dengan ciri khas goyangan erotis yang menuai banyak kecaman. Pada perkembangannya, musik dangdut memang dikenal mudah menerima segala unsur musik lain, hingga lahirlah subgenre dangdut, seperti rockdut, hasil campuran dangdut dan rock. Ada pula pop dangdut, hingga house musik dangdut. Semuanya memiliki perbedaan, baik dari tempo, ketukan nada, dan lain-lain. Seiring dengan kejenuhan musik dangdut era lama, para musisi di wilayah Jawa Timur di daerah pesisir Pantura mulai mengembangkan jenis musik dangdut baru, yaitu seni musik dangdut koplo. Dangdut koplo ini merupakan mutasi dari dangdut setelah era dangdut campur sari yang kental irama tradisionalnya, dan dengan ditambah masuknya unsur seni musik kendang kempul, yang merupakan seni musik dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur, dan juga irama tradisional lainnya seperti jaranan dan gamelan. Hal yang jadi pembeda antara dangdut koplo dan dangdut era sebelumnya adalah irama gedangnya. Dangdut koplo memainkan irama gedang 4/4 yang membuat musik menjadi lebih padat dan cepat, hingga makin menarik para penonton untuk bergoyang mengikuti irama musiknya. Pada era musik dangdut koplo inilah mulai melahirkan grup musik dangdut yang lebih terkenal dengan sebutan Om atau Orkes Melayu, antara lain Om Sera, Om Monata, Om Palapa, dan om-om lainnya yang mengibarkan aliran musik dangdut koplo di negeri ini. Juga muncul nama-nama baru seperti Ayu Ting Ting, Siti Badriah, Via Valen, Nela Karisma, hingga Denny Caknan. Dangdut dikenal hingga kini karena kesederhanaan dan kelugasan musik serta lirik yang diusung. Karakter ini memang cocok untuk kalangan masyarakat bawah, sehingga dangdut mendapat tempat di hati mereka. Namun, kini keberadaan jenis musik dangdut telah diakui hingga masyarakat kalangan atas. Musik dangdut selalu dapat tetap bertahan di tengah geburan tren musik lain. Dangdut malah merangkulnya, atau bahkan memengaruhi dan mengubah tren musik yang sedang berkembang. Contohnya adalah bagaimana eksistensi Inul Daratista di era 2000-an. Memaksa kelompok musik Project Pop mengaransemen lagu bertajuk Dangdut is the Music of My Country. Atau di era sekarang, kelompok musik ska Shaggy Dog berkolaborasi dengan NDX AKA dalam lagu Ambilkan Gelas. Dangdut tampaknya akan tetap bertahan dan terus berkembang hingga jauh di hari esok.